Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 11 cara untuk melihat makhluk halus atau makhluk gaib. Nah, ini adalah cara kuno yang sudah diterapkan leluhur-leluhur kita dulu. Jadi untuk melihat makhluk halus seperti genderuwo, kuntilanak, atau hantu, itu bisa menggunakan cara-cara yang sederhana. Kuncinya panjenengan harus telaten. Ini memang tidak menggunakan laku puasa ataupun laku tirakat tertentu. Jadi semua orang bisa melakukannya. Ya, cara yang pertama, kalau panjenengan kepengen melihat makhluk halus, jenengan tidur saja nongi sore wuwungan. Nah, wuwungan itu gini, atap rumah yang menyatu itu. Nah, jenengan tidur persis di bawahnya. Nah, nanti jenengan biasanya ketindihan atau kemudian nanti akan melihat makhluk halus. Nah, itu cara yang pertama. Kadang-kadang di situ dalam keadaan tidur itu tadi, jangan kadang-kadang itu seperti dibangunkan orang, padahal kalau panjenengan lihat tidak ada orang. Nah, itu di bawah hubungan, itu atap yang menyatu pas bawahnya atap persis, penyatuan dua atap itu hubungan namanya. Nah, jangan tidur persis di bawah hubungan. Nah, ini cara kuno nih. Kemudian nomor 2, untuk bisa melihat makhluk halus yang tanpa kuasa dan tirakat, tanpa membuka mata batin, jenengan bisa tidur. Nah, itu melintang di pintu. Jadi turu lawan maglang, ya. Jenengan turu maglang lawan tidur melintang di pintu. Karena secara gaib pun ya, energi pintu itu bisa untuk keluar masuknya energi gaib, terutama makhluk-makhluk halus. Di samping memang untuk keluar masuk manusia. Nah, kalau panjenengan nanti tidur melintang di pintu, nah itu nanti ada makhluk halus mau lewat di situ, jenengan seperti diinjak-injak. Nah, akhirnya jenengan terbangun dan bisa melihat makhluk halus itu. Nah, ini juga cara kuno. Kemudian cara yang nomor 3, kalau panjenengan kepengen melihat makhluk halus, entah itu hantu, pocong, segala macam ya, jenengan bisa menggantung cakar di cakar ayam, tapi ini khusus ayam cemani. Jadi ayam cemani itu ayam yang warnanya hitam, darahnya juga hitam. Itu jenengan potong, lah cakarnya itu jenengan gantung di tempat keramat sehabis jam 12 malam. Nah, itu nanti akan bisa mengundang makhluk halus datang ke tempat itu tadi. Lah, panjenengan bisa menyaksikannya dari jarak jauh. Nah, itu cara yang nomor 3 kalau panjenengan kepengen melihat makhluk halus. Kemudian cara yang nomor 4, ini juga sering dilakukan leluhur kita dulu kalau mau melihat makhluk halus. Itu gini, di rumah yang angker ya, yang jarang dihuni terutama, itu panjenengan beri 2 cermin ya, 2 cermin yang saling berhadapan. Jadi kocok diadekno, kocok bumi lo itu lah ya, kacau buat bercermin itu panjenengan hadap-hadapkan. Nah, di situ akan terjadi pantulan-pantulan antara 2 cermin ini, dan ini akan bisa membuka portal gaib. Makanya nanti makhluk-makhluk dari alam gaib bisa masuk lewat celah itu tadi. Nah, panjenengan bisa menyaksikannya di kamar itu tadi. Tetapi hati-hati di sini, kalau tidak cepat-cepat nanti panjenengan tutup, artinya masih dengan hadap-hadapkan terus sehari semalam dan terus menerus,
nanti rumah itu nanti bisa jadi lebih angker lagi. Nah, itu kelemahannya memang di situ. Makanya seumpama panjenengan sudah melihat ya, tujuannya hanya pengen melihat makhluk halus saja, ya kalau sudah melihat nanti cerminnya langsung ditutup gitu, jangan dihadap-hadapkan lagi. Nah, itu cara yang nomor 4. Kemudian cara yang nomor 5, kalau panjenengan kepengen melihat makhluk halus, nah ini juga gampang, semua orang bisa melakukannya. Jenengan sehabis jam 12 malam bersiul anyul nong cerak wit gedang, dapuran gedang. Jadi jenengan itu bersiul di dekat pohon pisang sehabis jam 12 malam. Kenapa? Itu akan mengundang makhluk-makhluk halus, terutama kuntilanak, pocong. Nah ini biasanya yang sering itu, kalau tidak pocong kuntilanak biasanya dekat pohon pisang. Itu jenengan bersiul saja di dekat pohon pisang itu sehabis jam 12 malam. Karena siulan panjenengan itu ibaratnya itu mengundang mereka, mengajak bermain, makanya mereka datang. Mulanya nak wong Jawa biyen ojo kulino anyul nang tengah wengi. Jadi jangan sampai bersiul kalau malam hari, iso ngundang setan. Nah ini maksudnya. Kemudian yang nomor 7, nah, cara ini juga sering digunakan kalau panjenengan kepengen melihat makhluk halus. Jenengan cari saja kuburan orang yang meninggal lalu atau meninggal bunuh diri, entah itu gantung atau minum racun ya. Nah, nanti menjelang maghrib jenengan ambil saja tanah kuburan itu tadi, orang yang mati lalu, orang yang mati bunuh diri, kemudian panjenengan usapkan di kedua kelopak mata. Begini, ini tanah kuburan tadi. Kalau bisa jenengan di kuburan itu tadi jangan dibawa pulang. Nanti kalau tanah kuburannya ini nanti kecer atau tercecer di rumah jenengan bisa menjadi angker, jenengan tidak kerasan nanti. Nah itu nanti menjelang maghrib ya, setelah maghrib biasanya terus terbuka matanya jenengan bisa melihat berbagai makhluk halus atau berbagai hantu atau demit. Nah ini cara nomor 7 memang agak ekstrim ini harus orang-orang yang berani. Kalau bisa ya sendirian, kalau orang banyak-banyak nanti tidak bisa ngetok, tidak bisa kelihatan, nanti malah tidak mau keluar kayak gitu ya. Kemudian cara yang nomor 8 supaya jenengan bisa melihat makhluk halus, jenengan sehabis jam 12 malam itu bakar terasi. Ini cara kuno ya, cara kuno yang sering dilakukan nenek moyang kita dulu itu gitu, bakar terasi di tengah malam di tempat angker. Nah bau terasi ini juga bisa mengundang datangnya makhluk halus. Rata-rata ini jenis kuntilanak memang, terus wewe semacam itu. Nah ini bakar terasi di tengah malam di tempat keramat. Jadi setelah jenengan bakar terasi itu jenengan tinggal, tapi jenengan agak jauh ya, agak jauh dipantau saja. Itu caranya. Kemudian cara yang nomor 9, nah ini menggunakan pembalut wanita. Jadi pembalut wanita ini sudah pernah dipakai, itu jenengan ambil ya, memang agak risih ya. Pembalut wanita yang sudah dipakai itu jenengan gantung saja di tempat keramat sehabis jam 12 malam, jenengan pantau saja dari jarak jauh. Nah itu biasanya memang jenis-jenis tadi, jenis-jenis genderuwo, kuntilanak, pocong, itu nanti yang akan datang. Ini termasuk ampuh yang ini, yang pembalut wanita ini termasuk ampuh. Jadi mungkin mencium bau darah daripada wanita yang haid tadi itu bisa mengundang datangnya makhluk halus. Ini juga sering dilakukan oleh orang-orang kuno dulu. Ini yang maksudnya yang
cara semua orang bisa melakukan ya. Jadi tidak melakukan laku tirakat, tidak melakukan puasa, kemudian tidak dengan cara membuka mata batin. Ini beda, ini yang orang-orang awam atau orang umum. Kemudian cara yang nomor 10, nah ini juga bisa dengan lakukan. Jam 12 malam ya, jenengan pergi saja ke tempat keramat, entah itu kuburan atau punden yang keramat ya. Jenengan jengking saja. Jadi jenengan melihatnya itu ke belakang, nunggu, nah nanti lihat di antara dua kaki ini, jenengan lihat di belakang dengan jengking ya, itu ya, dilihat ke belakang. Nah, itu nanti jenengan akan melihat fenomena-fenomena gaib di situ. Nah, kemudian cara yang nomor 11 ini juga termasuk ampuh. Jenengan ya, kalau pengen melihat makhluk halus, cari tempat yang sepi tapi di halaman rumah jam 12 malam, jenengan bikin bubur gitu, bikin bubur dari ketan hitam, bubur ketan hitam di halaman rumah, nong pelataran. Kalau bisa malam Jumat Wage sehabis jam 12 malam. Jenengan harus sendirian, tidak boleh ada temannya. Nah, nanti di situ jenengan juga akan bisa melihat fenomena-fenomena dari makhluk alam gaib. Karena bau bubur bekatul ya, jadi bubur katul ya, ketan hitam, katul ketan hitam itu akan bisa mengundang makhluk gaib. Nah, itu tadi ada 11 cara ya, untuk bisa melihat makhluk halus dengan cara yang sederhana, cara kuno. Tetapi begini, kembali lagi, hal ini mungkin saja kadang sekali itu belum bisa langsung dengan berhasil. Nah, itu bisa dengan ulang-ulang. Ini adalah cara kuno. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.